Shalom, warga jemaat Gereja Toraja Depok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi, edisi Selasa 13 Juni 2023. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita, serta berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami senantiasa. Kami bersyukur untuk berkat, pimpinan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari Markus 7 ayat 1-22. Markus 7 ayat 1-22 yang berbunyi, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula dengan mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahmu atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar."
Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Perintah Allah dan adat istiadat. Parentana puang matua na ada. Bagi orang Toraja, adat istiadat menjadi suatu nilai kekayaan tersendiri. Dapat tidak, adat istiadat itu menjadi penarik bagi wisatawan lokal ataupun asing untuk berkunjung ke Toraja. Namun masih banyak diskusi seputar hubungan Injil dan adat istiadat. Apalagi masih sering ada ungkapan dan kegiatan adat podo ke dialogi dukai yang penting dilakukan. Bahwa ibadah seakan-akan hanya mendukung saja dan identitas acara bahwa acara yang dilakukan adalah acara orang Kristen. Lalu bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang hal tersebut? Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang menyalahkan Tuhan Yesus karena murid-muridnya makan dengan tidak membasuh tangan. Memang bagi orang Yahudi, sesuai adat istiadat mereka, seseorang harus membasuh tangan sebelum makan. Jika tidak, maka dianggap najis. Dalam keadaan itu, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa adat istiadat itu baik, tetapi bukan dalam kemunafikan seperti yang dilakukan orang Farisi. Yesus menghendaki agar perintah Allah menjadi yang utama, walaupun adat istiadat itu tetap dihormati. Yang dimaksud bahwa nilai yang harus menggerakkan kita adalah perintah Allah, bukan karena adat istiadat yang hanya berisi kebiasaan yang dibuat oleh manusia. Demikian pula dalam kehidupan kita khususnya sebagai orang Toraja. Seringkali lebih menonjolkan perhatian kita pada adat istiadat. Urusan adat lebih mengikat dan menjadi keharusan untuk dilakukan. Sementara perintah Allah seperti pelaksanaan ibadah pada acara rambu solo atau rambu tuka yang seharusnya menjadi kegiatan justru hanya sebagai pelengkap saja. Nilai-nilai penting adat, namun untuk melakukan perintah nilai itu harus diterangi dan dilakukan menurut perintah Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, hari demi hari Engkau terus memelihara kehidupan kami, bahkan sampai pada pagi hari ini. Dan kami akan menjalani hari ini lagi. Hanya Engkaulah yang kami harapkan menuntun dan membimbing kami menjalani hari ini. Tanpa itu, hidup kami akan mengalami banyak masalah. Sebab itu Bapa di surga, kami patut bersyukur untuk firman-Mu yang boleh
terdengar, mengingatkan dan mengajari kami, agar supaya kami mendahulukan seluruh perintah-Mu lebih daripada yang lain. Seperti kehidupan kami ini diliputi oleh berbagai kebiasaan, budaya, adat istiadat. Tuhan, itu semua adalah karunia-Mu. Namun di atas semuanya itu adalah perintah-Mu atau kehendak-Mu saja. Karena itu, mampukan kami melihat adat istiadat kami atau kebiasaan-kebiasaan kami dalam terang kebenaran-Mu. Biarlah kami melakukan berbagai adat istiadat kami, kebiasaan-kebiasaan kami dengan lebih mengedepankan perintah-Mu sendiri. Tuhan, biarlah hari ini kami jalani dalam ketaatan kepada perintah-Mu dan nama-Mu yang terus kami muliakan. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, biarlah juga Engkau terus memberkatinya bersama keluarganya. Tuhan, banyak hal yang kami rindukan untuk kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami, karena pertolongan-Mu lah yang dapat memberi kami kesuksesan, bahkan lebih daripada itu, yaitu hidup itu sendiri. Syukur padamu Tuhan, karena hari ini Engkau tambahkan usia 1 tahun kepada beberapa orang kekasih kami, seperti Ibu Nelly Peratu, Jane Kristiani Paramban, Bapak Haryanto Tiku Posama. Selamat ulang tahun untuk mereka. Biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah untuk mereka. Tuhan, hanya Engkaulah harapan dan andalan kami dalam kami bekerja, dalam kami berusaha, dalam perjuangan pendidikan, mencari pekerjaan, pertumbuhan dari anak cucu kami, bahkan semua kami dan keluarga kami yang jauh dari kami, dalam seluruh jeri dan juang, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkau juga harapan dari orang-orang tua kami yang lanjut usia, biarlah mereka terus Engkau topang. Juga Engkaulah harapan satu-satunya dari kekasih-kekasih kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami, biarlah kami selalu taat pada perintah-Mu saja. Tuhan, kami juga terus mendoakan sesama kami, pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, bahkan gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya kami boleh bersama-sama terus melakukan perintah-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalani hari ini sidang jemaat dengan melakukan perintah Tuhan saja, melebihi adat istiadat atau kebiasaan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.